Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat salam semua ibu bapak saudara sekalian. Saya percaya ibu bapak saudara sekalian selalu diberkati oleh Tuhan.
Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan. Kita akan bahas satu tema, datang pada Yesus. Narasumber kita hari ini Pendeta Harma Nainggolan, Magister Teologia, Gembala Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Palembang. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa acara ini Anda nantikan dan Anda pasti diberkati melalui apa yang akan disampaikan oleh hambanya untuk kita pada saat ini. Baik, kita akan memulai acara ini, kita akan membaca Alkitab, kemudian kita akan membahas setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disiapkan oleh hambanya Bapak Pendeta Harma Nainggolan. Salam Pak Pendeta. Salam Bu. Ya, apa kabar? Baik Bu, tentunya Bu. Luar biasa. Pak Pendeta ini hari ini Ibu Bapak Saudara sekalian melayani bersama istri dan juga putra mereka satu-satunya yang main musik untuk kita pada saat ini. Baik Pak Pendeta, kita akan mengupas habis firman Tuhan. Ya. Kita akan tanya jawab, Bapak akan menyampaikan materi yang sudah Bapak persiapkan dengan judul yaitu datang pada Yesus. Ya, sebelum kita membaca ayat kebenaran firman Tuhan tersebut Pak Pendeta, mengapa Pak Bapak memberikan judul atau tema ini untuk kita bahas pada saat ini? Baik, terima kasih Ibu Pendeta Silvi. Selamat siang, selamat pagi buat kita semua. Terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus sadar dari tema ini, kita diingatkan bahwa kita harus sadar dan mau datang kepada Sang Pencipta kita, karena itulah yang membawa kita kehidupan dan itulah yang membawa kita kekuatan dan itulah sumber berkat bagi kita. Amen. Itu latar belakangnya. Baik Pak Pendeta, sebelum kita membahas bagian firman Tuhan pada saat ini, kita akan membaca teks firman Tuhan terlebih dahulu ya. Baik Bu. Bapak persiapkan dari Injil Matius ya, Injil Matius pasal 8. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, mari kita persiapkan Alkitab kita dari Matius pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat ya Pak Pendeta baik. Ya. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara, Ibu Bapak Saudara sekalian, silahkan menyimak di Alkitabnya ataupun di handphonenya masing-masing. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik pemirsa terkasih, kita langsung kepada pembahasan dari tema hari ini, datang pada Yesus. Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebenarnya apa yang paling utama di dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita berangkat dari konteks ini, pada zaman dulu bahwa di Israel ada begitu banyak orang yang terkena penyakit kusta. Dan boleh dikatakan sakit kusta ini pada masa itu bukan hanya masalah medis. Jadi atau masalah kesehatan saja. Nah kalau sekarang sakit kusta itu mungkin hanya masalah penyakit fisik saja. Tapi bagi orang zaman dulu, penyakit kusta itu menjadi
problem yang sangat teologis. Maksudnya adalah bahwa orang yang pada zaman itu mengakui bahwa kalau orang itu sampai kena kusta, orang itu pada zaman Israel ya, pada zaman dulu itu kena kutuk oleh Tuhan. Nah, mengapa muncul pandangan itu, Bapak Ibu? Karena pada waktu itu kalau kita lihat pandangan itu muncul karena pada waktu itu bahwa ada cerita-cerita khusus bahwa kalau orang bersalah pada zaman itu Allah lah yang menghukum langsung orang itu seketika kena penyakit kusta. Dan buktinya ada di dalam kitab suci, di dalam perjanjian lama. Saya tunjukkan satu ayat ya Ibu ya, dan untuk kita semua pahami. Jadi artinya saya katakan ini bukan seolah-olah hanya persoalan medis atau fisik saja atau kesehatan, tetapi ini dihubungkan dengan teologis karena di dalam perjanjian lama ada kisah-kisahnya. Contohnya saya angkat dari Bilangan pasal yang ke-12 ayat Bilangan pasal ke-12 ayat 9 sampai ayat 10 dikatakan begini. Ini tentang kisahnya Miriam. Kitab Bilangan, kalau kita lihat dari perjanjian lama, Kitab Bilangan pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Nah, dikatakan begini, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ini ada 3 ayat kitab suci di dalam perjanjian lama yang mencatat bahwa kusta ini pada zaman dulu masalah sangat serius. Bukan hanya masalah medis saja, tetapi itu adalah berhubungan langsung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Saya tunjukkan lagi satu ayat dalam 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Ini tentang kisah Gehasi. Gehasi ini adalah seorang yang kena kusta, yang awalnya dia ini adalah, kalau kita lihat di sini, dia ini adalah kita lihat di dalam ayat 21, saya baca saja ya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku, Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dan dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Lalu kita lihat di dalam ayat 24 sampai 25, di sini dia baru kita lihat. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka. Disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi di mana-mana atau kemana-mana." Ayat 26, Tapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Tapi karena dia berbohong, kita lihat ayat 27. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya, maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju." Ini 2 contoh, Ibu ya. Ada satu lagi saya akan berikan, ini untuk memudahkan memahami kita bahwa pada zaman dulu dipercayai oleh orang-orang
bahwa yang namanya penyakit kusta itu bukan hanya persoalan medis, tetapi ada langsung hubungan dengan Tuhan. Bahwa orang itu kalau bersalah ada konsekuensi. Kita lihat satu lagi di dalam 2 Tawarik 26. Kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 21 sampai 22. Nah, Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Nah, kita lihat di sini selebihnya dari riwayat Usia dari awal sampai akhir ditulis Nabi Yesaya bin Amos. Kita lihat di sini bahkan dikatakan Usia ini sampai mati kena kusta. Awalnya apa? Awalnya kalau kita lihat, awalnya itu adalah ayat 20. Ya, bahwa dia itu awalnya adalah kalau kita lihat mulai dari ayat yang awalnya di sini ayat 16, Ibu. 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, awalnya begitu Bapak Ibu. Baik, ada 3 contoh ya. 3 contoh dalam kitab suci Perjanjian Lama. Miriam, Gehasi, dan Usia, Raja Usia. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita akan segera melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Kita membahas satu tema, datang pada Yesus, yang sebagai narasumber kita Bapak Pendeta Harma Nainggolan. Ada 3 contoh yang diangkat dari Alkitab, Miriam, Gehasi, dan Usia. Karena ini bicara dari latar belakang tentang sakit kusta. Miriam itu karena mereka membicarakan hamba Tuhan, Musa. Kemudian Gehasi berbohong. Ya. Dia mengambil sesuatu yang seharusnya bukan miliknya. Akhirnya kusta Naaman menimpa kepadanya. Sedangkan Usia, dia berubah setia kepada Tuhan. Dia menjadi angkuh dan sombong. Dan dikatakan dia kena kusta sampai akhir hidupnya. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi dengan sakit kusta ini? Seperti apa ciri-ciri fisik dan juga psikis, tetapi yang kemudian nanti akan Pak Pendeta ini membawa kita kepada satu hal, orang yang begitu terbuang, termarginalkan, tersingkirkan, datang pada Yesus dan dipulihkan oleh Yesus. Oke, kita melihat apa Pak yang menjadi ciri fisik atau sakit kusta itu secara jasmania dan juga secara psikologis. Silakan. Baik, Ibu, saya akan sampaikan bahwa ternyata penyakit kusta ini secara fisik atau secara jasmania mula-mula ini kalau kita lihat muncul bintil-bintil. Lalu lama-lama makin memenuhi tubuhnya, lalu makin membesar. Lalu yang paling menjijikkan sekali bahwa dikatakan ini mengeluarkan nanah. Dan saya pernah melihat cuplikan videonya dan gambarnya, kalau ada lalat yang hijau itu akan cepat sekali mengerumuni. Sangat mengerikan sekali. Dan itu lalu kalau kita lihat ternyata dikatakan lama-lama kalau dia kena ke alisnya dan dia itu bopeng-bopeng, buncul-buncul. Kalau kena ke alisnya itu lama-lama alisnya itu akan rontok. Rontok dan bola matanya itu bahkan dikatakan akan seperti membesar gitu, seperti mau meledak. Nah itu bahkan
dikatakan otot-ototnya itu kalau dia sampai ke tangan, pertama jari, ini otot-ototnya lama-lama akan tegang dan lama-lama bisa putus. Putus di sini, pergelangan-pergelangan putus, dan kalau kita lihat cuplikan-cuplikan, itu bisa dia tanpa tangan, lama-lama putus. Itu secara fisik, secara jasmania. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita lihat, dia berpengaruh bukan hanya ke otot-otot, ke suara juga. Suaranya secara fisik dia nanti lama-lama suaranya itu akan parau, dan ketika dia kalau suaranya nggak jelas lagi, ya konsonannya, kosakatanya nggak jelas lagi. Dan kalau kita lihat bahkan dikatakan mempengaruhi juga bukan hanya suara, bahkan napasnya juga akan tersumbat, terengah-engah, dan akan mengalami penderitaan yang sangat-sangat berkepanjangan. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, wajahnya bopeng, bengkak-bengkak, bulu alis matanya tidak ada, dan pupil matanya ini membengkak, dan dikerumuni oleh lalat, tangannya nggak jelas. Coba kalau dia berjalan, dan kalau kita ketemu orang seperti ini, dan suaranya juga ya meragukan, lalu kalau dia bertemu dengan kita, mungkin kita jelas orang seperti ini kita akan takuti, ragukan, dan jauhi. Kenapa? Suaranya juga gak jelas, wajahnya juga gak jelas, ya bau lagi, dan dikerumuni lalat, dan luar biasa. Dan ternyata efeknya dikatakan orang seperti ini, lama-kelamaan secara fisik, secara jasmani, dia bisa sampai 9 tahun, dan lewat 9 tahun lama-lama dikatakan akan pingsan lalu mati. Itu penderitaan secara fisik, Ibu. Wah, luar biasa. Kurang lebih seperti itu, Ibu, ya. Dan itu tertulis di dalam kitab Imamat pasal ke-13 ayat 46 sampai 46, 44 sampai 46. Baik. Baik pemirsa, ini satu uraian tentang penyakit kusta dan orang yang mengalami sakit kusta itu secara fisik itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan ya pemirsa. Dan tidak hanya itu, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, ternyata kusta juga menimbulkan dampak psikis yang luar biasa. Nah, kita akan mendengar apa dampak psikisnya bagi si kusta. Baik, saya tadi secara fisik tadi ya, ini fisik saja sebenarnya orang seperti ini sudah menderita. Tetapi ternyata secara psikis atau secara jiwa orang seperti ini juga, waduh, luar biasa menderitanya. Kenapa luar biasa menderitanya? Karena ternyata orang seperti ini sudah diklaim, diberikan satu stigma dan satu slogan bahwa orang seperti ini, orang yang terkena seperti ini harus kita kasih label dia najis. Nah itu. Dan yang lebih parah lagi, sudah dikasih label najis, dikatakan ketika dia masuk kota, maka dikatakan orang itu ya di mana dia pergi singgah ke kota, maka kota itu dianggap najis. Ketika mereka bersandar satu rumah, ibarat seperti ini saya bersandar satu rumah, maka rumah ini juga sekelilingnya dianggap najis. Dan ketika dia masuk satu ruangan, ruangan itu juga dianggap najis. Nah, jadi orang berpenyakit kusta ini bahkan dikatakan ngerinya lagi, kehilangan kebebasan, kehilangan hak. Kenapa? Dia tidak boleh beribadah. Dia tidak boleh memberi persembahan. Bahkan dikatakan lagi secara psikis, secara apa? Ya, dikatakan mereka itu dikatakan diberikan pakaian khusus seperti simbol bahwa ini adalah orang yang berpenyakit. Atau ya kalau saya katakan orang penyakitan, saya katakan lebih parah seperti itu, langsung dicap ya. Bahkan dikatakan rambutnya juga tidak boleh ya disisir. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, wajahnya itu secara fisik ya bentol, alisnya tidak ada. Bahkan dikatakan mempengaruhi juga ke mulut dan ke gigi, bopeng ya. Sehingga supaya jangan menakutkan orang, bahkan dikatakan dia sengaja disuruh rambutnya itu terurai menutupi wajahnya. Dan yang ada lagi yang lebih parah lagi, supaya jangan sampai dia dikerumuni oleh lalat, lalu dibuat perban. Bayangkan Ibu, dibuat perban ini jelas seperti mumi, seperti manusia. Waduh, saya nggak jelas. Jadi setiap kali, bahkan lebih parah lagi dikatakan, setiap kali dia berjalan ketemu orang, dia harus mengatakan najis, najis, najis. Tujuannya apa? Supaya orang tahu dia ini penyakitan, berpenyakit, dan supaya jangan sampai terkontaminasi, dan supaya orang menjauh.
Jadi secara psikis, aduh, menderita sekali. Ibarat begini, contoh, kalau saya ini orang miskin, cukuplah harusnya saya yang tahu saya miskin. Jangan sampai orang tahu. Contohnya, harus saya berbicara, saya miskin. Kurang lebih seperti ini. Sama seperti dia sudah penyakitan, Ibu. Tapi dia harus sampaikan, itu peraturan bahwa saya najis. Dan itu dia harus berteriak, supaya apa? Supaya orang-orang yang lewat di sekitar situ mengetahui bahwa dia itu najis dan tidak boleh ada orang dekat dengan dia. Jadi orang yang berpenyakit kusta ini betul-betul menderita secara jasmani dan juga menderita secara psikis dan menderita secara sosial. Kenapa? Mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dengan inilah Bapak Ibu, dan inilah yang saya lihat, saya angkat dari secara fisik dan secara psikis penderitaan orang yang berpenyakit kusta ini. Dan juga secara rohani secara itu rohani dan secara tidak sosial. boleh beribadah, tidak boleh memberi persembahan, dan komplit luar biasa. Lengkap, luar biasa. Baik, silakan Pak Pendeta untuk melanjutkan. Jadi bagaimana pandangan Yesus sendiri terhadap orang kusta ini, atau bagaimana? Ada contoh yang kita lihat di sini, kok ada orang kusta yang berani datang pada Yesus gitu ya. Baik Bu, jadi orang yang berpenyakit kusta ini tadi seperti saya katakan, betul-betul adalah orang yang menderita secara jasmani dan juga secara psikis dan sosial dan bahkan rohani bahkan mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dengan latar belakang inilah kita akan mempelajari teks ini Bu. Kita lihat ayat yang kedua dari Matius 8 tadi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, ayat ini mengandung kebenaran yang luar biasa, mengajar kita bagaimana harusnya datang kepada Yesus. Maka dari konteks ini, dari ayat ini, karena mengandung kebenaran, saya angkat sebuah kebenaran ini untuk boleh sama-sama kita pahami dan kita dapati maknanya yang luar biasa. Pertama dikatakan bahwa si kusta ini datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, kalau kita mendengar tadi bahwa semua orang pasti menghindari yang namanya orang yang berpenyakit kusta ini. Baik rabi-rabi pun, bahkan pengajar-pengajar Taurat pun, semua menyatakan bahwa orang yang berpenyakit kusta itu harus disingkirkan. Dan orang yang ketemu dengan dia harus menyingkir dan menghindar. Tapi kita lihat di sini, ayat ini menyatakan bahwa ketika si kusta ini melihat, orang lain, maka dia harus menghindar harusnya. Kenapa? Supaya jangan dilempari dia. Dilempari batu dan namanya juga berpenyakitan. Tetapi di sini berbeda. Ketika orang kusta ini bertemu dengan Yesus, si kusta ini bukannya menghindar. Nah ini. Tetapi dia memiliki keyakinan jika Yesus mau menerima dia. Ini luar biasanya si kusta ini. Baik Pak Pendeta Nenggolan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan dengan tema Datang pada Yesus. Dalam pembahasan orang kusta, dia datang pada Yesus, dia yakin kalau Yesus bisa menerima dia. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Hanya dekat
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saat terkasih, sungguh indah bersamamu. Kita mendengar tentang si kusta yang secara fisik menderita luar biasa, tetapi juga mengalami tekanan secara psikologis, stigma sosial, bahkan juga secara rohani. Karena mereka tidak diperkenankan beribadah ataupun memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi bagaimana poin pertama tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, si kusta itu datang pada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus mau menerima dia. Apakah Yesus mau menerima si kusta? Bagaimana sikap dan perlakuan Kristus terhadap si kusta? Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Bu. Saya secara pribadi sangat diberkati melalui pujian tadi. Sungguh indah bersama Yesus. Tentu kalau kita lihat penderitaan secara fisik dan psikis yang dialami oleh si kusta ini, kalau ibarat saya yang merasakan ya, waduh luar biasa. Tapi dia waktu itu melihat, waktu itu Yesus sedang turun khotbah dari bukit. Dan dilihat ini orang ini kok enak sekali ya mengalami sukacita, euforia, damai saja. Walaupun ya lapar dan lain sebagainya tapi bersukacita. Dan inilah yang membuat dia penuh keyakinan bahwa kalau saya datang kepada Yesus, saya tidak mau menderita seperti ini, maka saya akan mengalami pemulihan. Saya akan mengalami kekuatan, saya akan mengalami kesembuhan. Saya tidak mau seperti ini terus. Dihindari
diisolasi dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi kekuatan dia. Kalau kita lihat di sini bahwa si kusta ini berani datang kepada Yesus, karena apa? Karena dia yakin bahwa Yesus ini pasti berbeda dengan orang lain. Pasti berbeda dengan rabi, pasti berbeda dengan pengajar-pengajar Taurat. Itu yang pertama. Dan Yesus ini betul-betul ya menunjukkan belas kasihan. Dan ternyata ketika si kusta ini datang kepada Yesus dengan keyakinan dan betul bahwa Tuhan Yesus tidak menolak dia. Artinya di sini dikatakan bahwa senajis, sekotor dan semengerikan apapun ya, dia percaya bahwa pribadi yang satu ini berbeda, yang namanya Yesus ini. Yesus pasti mau menerima dia. Dan inilah keyakinan si kusta itu. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-8, lalu Yesus mengulurkan tangannya, Matius 8 ayat ketiga, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Bahwa di sini dikatakan bahwa Yesus tidak takut najis dan berbeda dengan pribadi-pribadi yang lain. Kalau orang lain bersentuhan dengan orang najis, langsung najis, langsung tertular. Tetapi di sini berbeda. Yesus ini berbeda. Dia tidak takut tertular, bahkan dikatakan bahwa bukan hanya tertular ya, tapi dikatakan sembuh. Bukan hanya takut tertular, tapi bahkan dikatakan sembuh. Ini menunjukkan bahwa apa? Yesus menerima dia, dan Yesus tidak seperti orang Taurat, tidak seperti nabi atau rabi orang Yahudi, tapi dia menerima orang yang berpenyakit kusta tersebut, bahkan mengulurkan tangannya. Mengulurkan dan menjamah dan menyembuhkan. Luar biasa. Luar biasa. Ini pelajaran penting. Ya. Ya. Bahwa Yesus tidak seperti ya pemikiran-pemikiran orang lain. Nah, kita lihat bahwa ternyata tidak ada yang terlalu najis untuk datang kepada Yesus. Kalimat ini memberikan pemahaman kepada kita, tidak ada orang yang merasa terlalu berdosa, ya terlalu hitam dosanya, terlalu hitam hidupnya, bahwa dikatakan bahwa orang itu tidak layak kepada Yesus, datang kepada Yesus. Artinya dosa sebesar apapun, separah apapun, dosa manusia, Yesus tidak pernah tolak. Ya. Tidak akan buang ya. Karena itu juga nyata ya di dalam ayat Yohanes ya. Yohanes 6. Yohanes pasal Ini 6 ayat membuktikan. 37. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan begini. Ini adalah bukti autentik dan ini tercatat dalam kitab suci. Bukan hanya di dalam praktek, tetapi ada bukti bahwa ini menguatkan setiap orang yang mau datang kepada dia tidak akan ditolak. Demikian ayat firman-Nya. Saya bacakan dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan begini firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku ya akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Tidak akan kutolak. Ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan bahwa Yesus penuh belas kasihan. Ini adalah Yesus yang penuh dengan ya kemurahan. Ini luar biasa. Jadi seringkali kita ketika kita jatuh dalam dosa, apalagi dosa itu dosa yang besar, dosa yang berat, maka kita memiliki pemikiran, kayaknya aku ini gak akan diterima lagi bertobat. Kayaknya aku ini sudah begitu hitam dan najis dan kotor. Sehingga aku tidak layak lagi disebut ya, atau tidak layak lagi diterima sebagai sebagai anak Bapa. Dan itu juga dituliskan di dalam Lukas 15 ayat 19, seorang yang bungsu itu, anak bungsu yang dia ya sudah pergi berzina, menjual harta bapaknya, mendapat warisan, dihabiskan foya-foya, dan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk kembali dan bertobat. Tapi ternyata bapaknya justru menanti-nantikan. Kitab suci mengatakan bahwa ya diberikan yang terbaik, cincin, pakaian, dibuat pesta. Kenapa? Karena anakku ini yang saya sudah anggap mati dan orang lain anggap mati, ternyata dia mau berubah, bertobat, berubah setia. Iya. Dan dikatakan kitab suci ya menerima dia, Alkitab menerima dia. Dan memang itu ada Bapak itu kan menanti-nantikan terus si bungsu. Dari jauh-jauh dia selalu berharap si bungsu datang, dan pada saat si bungsu datang dia berlari menghampiri anak itu. Nah, dalam konteks Alkitab, seorang ayah berlari untuk menghampiri anak itu tidak lazim. Ya, tidak lazim. Jadi itu artinya bahwa seberdosa apapun Bapak Ibu Saudara pemirsa, perbuatan yang mungkin telah kita lakukan dalam hidup kita,
Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu menantikan kita datang kepadanya. Karena Dia penuh belas kasih dan karena Dia menciptakan kita. Yes. Dan Dia mau kita selalu datang kepadanya sebesar apapun dosa kita. Baik Pak Pendeta, kita akan masuk dalam poin selanjutnya. Bahwa yang pertama tadi, si kusta ini yakin kalau Yesus mau menerima dia. Dan terbukti ya, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang tersebut. Lalu dia sembuh seketika itu juga. Dan untuk poin selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh si kusta. Baik. Saya sampaikan tadi poin pertama untuk mengantar kita bahwa di sini dikatakan tidak ada batasan untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada batasan bahwa jangan khawatir bahwa Allah kita akan menerima kita. Mustahil Allah kekurangan kasih karunia dan menolak kita karena kita berdosa. Lalu yang kedua, ya, datang pada Yesus penuh dengan penghormatan yang tinggi kepadanya. Ini kita lihat di dalam Matius 8 ayat kedua tadi, dikatakan begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Nah, dari kalimat ini, dari kata ini, sepenggal kata ini, maka saya angkat sebuah pemahaman untuk kita pahami bersama-sama bahwa kalau kita datang kepada Yesus, ya, kita harus lakukan penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Kenapa penghormatan yang tinggi? Karena Dia pencipta kita. Dia memberikan kehidupan bagi kita. Maka dari menyembah ini, ya, kalau dari bahasa lain atau bahasa Yunani dikatakan menyembah proskuneo. Proskuneo ini adalah biasa dikatakan untuk menyembah yang dianggap ilahi atau sujud, memberi nilai tinggi. Dia percaya pada Tuhan bahwa dia memberikan rasa yang tinggi kepada Tuhan, kepada yang dia sembah, yaitu Yesus yang waktu itu. Makanya dia katakan di sini, ya, lalu sujud menyembah dia. Nah, artinya di sini ingin saya sampaikan kepada kita, jangan pernah, ya, kalau engkau datang kepada Tuhan tidak menghormati Dia. Maka kita percaya bahwa kalau kita menghormati Dia, ya, sama seperti seorang anak kepada orang tuanya. Kalau kita lihat, kalau ada anak tidak menghormati orang tuanya, bagaimana kira-kira sikap orang tua? Tapi kalau anak yang benar-benar menghormati dan memberikan kepercayaan sepenuh kepada orang tuanya, orang tua mana yang tidak mau peduli? Orang tua mana yang sejahat-jahatnya anak, orang tua pasti tetap melakukan yang terbaik. Makanya di sini dikatakan bahwa, ya, dia ini, si kusta ini benar-benar percaya dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Yesus. Ya, menghormati dengan sungguh-sungguh, selayaknya, sepantasnya. Nah, jadi kita juga yang ingin saya sampaikan di sini bahwa jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan dengan, ya, sepantasnya, sesuai dengan porsinya. Karena ada apa? Karena ingin saya sampaikan di sini, karena ada orang yang menghormati Yesus tapi tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bahkan ada orang menghargai Yesus hanya sekedar guru, hanya sekedar nabi. Ya, ya, percaya, menghormati, menghargai, tapi hanya sekedar guru atau nabi. Baik, Pak Pendeta. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TPRI Sumatera Selatan dengan tema Datang pada Yesus. Narasumber kita Bapak Pendeta Harma Nainggolan. Kita akan segera kembali, namun Bapak Ibu Saudara tetap di posisi. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, kita di segmen terakhir untuk acara Mimbar Agama Kristen pada hari ini dalam tema Datang pada Yesus. Kita sudah mendengar ada 2 poin yang sudah disampaikan oleh hambanya. Si kusta yakin kalau Yesus pasti menerima dia, dan memang Yesus mengulurkan
tangannya dan menjamah menyembuhkan si kusta. Yang kedua, respek daripada orang kusta ini adalah dia memberikan penghormatan penuh kepada Yesus. Silahkan untuk Pak Pendeta membuat rangkuman apa yang Bapak sudah sampaikan pada hari ini. Baik Ibu, tentu sebagai orang beriman, orang Kristen, kita tidak boleh ya memahami hal ini hanya sepenggal, sehingga saya ingin sampaikan kepada kita bahwa yang pertama yang tidak boleh ya lepas dari kita sebagai orang yang mempunyai ketuhanan, pertama bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah luar biasa, Yesus itu luar biasa, dan kita harus percaya dan beriman kepada apa yang kita yakini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah yakini, percaya kepada yang kita yakini, jangan sampai mempermainkan Dia yang kita sembah. Jangan sampai tidak menghormati Dia. Dengan cara bagaimana? Sikap kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kita harus memberikan penyanjungan penghormatan yang tinggi kepada Dia. Dan kita percaya bahwa Dia adalah pemilik bumi, Dia adalah pencipta kita, maka berkat, kesembuhan, dan lain sebagainya, percayalah akan menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Baik. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung acara Mimbar Agama Kristen hari ini. Bagaimana si kusta yang begitu najis menurut pandangan masyarakat, tetapi Yesus justru datang menolong dan menyembuhkannya. Dan si kusta ini memberikan penghormatan, iman, percaya penuh kepada Yesus. Apapun masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun berada, marilah belajar seperti si kusta. Saya Pendeta Sylvia Magdalena akan memimpin kita dalam doa hari ini untuk menutup acara kita. Mari kita berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik. Engkau sudah memimpin acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Engkau utus, Pendeta Harman Yonggolan, sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua dan semua pemirsa dimanapun berada. Dan kami akhiri acara pada saat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.